Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pelajaran matematika untuk kelas 5 MI Purwanida Blitar. Sebelum ke materi, kita berdoa dulu. Semoga belajar hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Untuk semuanya, baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan menyampaikan materi pembagian pecahan. Adapun materi apa saja yang kita pelajari? Yang pertama, pembagian pecahan biasa. Pembagian bilangan bulat dengan pecahan biasa. Pembagian pecahan campuran, pembagian pecahan desimal, dan pembagian berbagai bentuk pecahan. Untuk pertama, materi yang kita pelajari adalah pembagian pecahan biasa. Adapun bentuk pembagian pecahan biasa adalah A per B dibagi C per D. Bagaimana cara pengerjaannya? Perhatikan, yang perlu pertama kita lakukan itu adalah merubah tanda pembagian menjadi tanda perkalian. Untuk pecahan depannya tetap A per B. Kemudian tanda pembagian ini kita rubah menjadi tanda perkalian. Setelah itu, pecahan yang belakang, ini ya, C per D ini, kita balik, di mana yang semula adalah pembilang, kita balik menjadi penyebut dan sebaliknya penyebut menjadi pembilang. Seperti ini, D per C. Jadi untuk yang belakang, pecahan yang belakang kita balik ya. Pecahan yang belakang kita balik. Penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Kalau yang semula bentuk pecahannya adalah A per B dibagi C per D, karena ini dalam bentuk pembagian kita tidak bisa mengerjakannya, maka pecahan yang belakang kita balik, kemudian tanda pembagiannya kita rubah menjadi perkalian. Kemudian, kalau sudah dalam bentuk perkalian, kalikan seperti pecahan biasa. Hampir sama dengan perkalian ya yang ini. Ini bentuknya sudah seperti perkalian bilangan pecahan. Kemudian kalau sudah dalam bentuk seperti ini, kita tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Atau A kali D per B kali C. Jadi, rumus untuk penyelesaian soal pembagian pecahan bisa dilakukan seperti ini ya. Ini ya. Kalau sudah, kita ke contoh. Hitunglah hasil dari 2 per 5 dibagi 1 per 8. Sekarang kita belajar penyelesaiannya. 2 per 5 dibagi 1 per 8. Pecahan di awal tetap ditulis sama 2 per 5. Kemudian tanda pembagian kita rubah menjadi perkalian. Setelah itu pecahan yang belakang kita balik menjadi 8 per 1. Kalau sudah dalam bentuk perkalian seperti ini, kita bisa langsung mengalihkan seperti pecahan pada umumnya. Pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 2 kali 8, kemudian 5 kali 1. Hasilnya adalah 2 kali 8 adalah 16, 5 kali 1, 5.
Karena pembilang lebih besar nilainya dari penyebut, maka kita bisa merubahnya dalam bentuk yang sederhana atau kita rubah dalam bentuk pecahan campuran. 16 dibagi 5 sama dengan 3, sisanya adalah 1. Sama dengan bentuk pecahan campurannya. 3 adalah hasilnya, 1 adalah sisanya, dan 5 adalah penyebutnya tetap. Jadi setiap kalian mengerjakan sebuah pecahan, ya, soal dalam bentuk pecahan, bila pecahan itu bisa disederhanakan, sederhanakan. Bila pecahan itu bisa dirubah dalam bentuk pecahan campuran, silahkan dirubah dalam bentuk pecahan campuran. Untuk selanjutnya, pembagian bilangan bulat dengan pecahan biasa. Materinya hampir sama dengan perkalian, cuma yang membedakan adalah tandanya saja, ya. Bentuknya adalah A dibagi B per C, di mana A ini adalah bilangan bulat, B per C adalah pecahan biasa. Bagaimana cara kita mengerjakannya? Yang pertama, untuk bilangan bulat tetap kalian tulis sama. Kemudian, tanda pembagian kita rubah dalam bentuk perkalian, sama ya dengan yang awal. Kemudian pecahan yang belakang ini, pecahan biasanya kita balik, di mana pembilang menjadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi bentuknya adalah C per B. Dibalik ya. Kalau sudah dalam bentuk perkalian, kalikan seperti pecahan biasa. Sama dengan A kali C per B. Bentuk seperti ini beda ya dengan cara kita mencari pecahan atau merubah pecahan biasa, merubah dalam bentuk pecahan biasa. Pengalaman dari cara mengerjakan soal perkalian kemarin masih ada yang cara mengerjakannya yaitu A kali B tambah C, masih ada. Tapi ini beda ya, bukan penjumlah atau bukan merubah pecahan campuran dalam bentuk pecahan biasa, bukan, tetapi ini merupakan sebuah rumus ya. Cara mencari hasil pembagian bilangan bulat dengan pecahan biasa yaitu A kali C per B. Kalau sudah dalam bentuk perkalian kita tinggal mengalihkan saja, yaitu A kali C per B. Ini ya, diingat kembali cara mengerjakannya supaya tidak salah. Contoh soal. Hitunglah hasil dari 6 dibagi 3 per 5. 6 adalah bilangan bulat, 3 per 5 adalah pecahan biasa. Penyelesaiannya 6 dibagi 3 per 5. Ingat ya cara mengerjakannya. Untuk bilangan bulatnya tetap tanda pembagian dirubah menjadi perkalian. Kemudian pecahannya kita balik menjadi 5 per 3. Kalau sudah, kita tinggal mengalihkan 6 kali pembilangnya, kemudian per penyebutnya tetap. Jadi penyebutnya tidak dikalikan bilangan apapun, jadi penyebutnya tetap. Kita kalikan 6 kali 5, hasilnya adalah 30 per 3. 30 per 3, ini sama saja dengan pembagian 30 dibagi 3 ya. Jadi hasilnya adalah 10. Bagaimana? Untuk pembagian pecahan biasa dan pembagian bilangan bulat dengan pecahan biasa bisa dipahami ya. Demikian materi yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat.
selalu sering berlatih supaya pemahaman kalian dengan soal matematika itu lebih bagus. Jadi dalam menemui soal apapun, kalau kalian sudah paham, insya Allah kalian pasti bisa. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat. Jangan lupa ibadah dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.